Tubuh manusia adalah candi agung, kuil semesta yang penuh misteri. Di dalamnya ada 9 lubang, pintu yang bisa menjerumuskanmu dalam jurang kehinaan atau mengangkatmu ke puncak kesadaran. 9 pintu ini adalah ujian hidup, jerat nafsu, sekaligus jalan pembebasan. Mari kita buka satu persatu. 2 mata, cermin nafsu atau jendela ruh. Mata adalah lubang paling berbahaya. Dengan mata manusia jatuh dalam dosa, melihat harta, melihat tubuh, melihat dunia, lalu hatinya terbakar oleh nafsu. Berapa banyak manusia binasa karena tidak mampu menjaga pandangan. Namun, mata juga bisa jadi jendela ruh. Ketika engkau melihat bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan kesadaran, mata menjadi cermin yang memantulkan keindahan semesta, bahkan wajah Tuhan sendiri. Maka pertanyaannya, apakah matamu engkau jadikan jalan menuju neraka atau menuju cahaya? 2 telinga, pintu racun atau sumur hikmah. Telinga adalah pintu masuk bagi kata-kata. Apa yang kau dengar, itulah yang mengisi pikiranmu. Jika telinga hanya mendengar gosip, fitnah, kebencian, maka hatimu pun akan dipenuhi racun. Namun, bila telinga dipakai mendengar kebenaran, wejangan, kidung suci, atau bahkan suara alam, telinga menjadi sumur hikmah. Orang Jawa menyebutnya eling, karena mendengar adalah jalan menuju ingat. Apakah telingamu kau pakai untuk mendengar bisikan setan atau bisikan ilahi? 2 lubang hidung, pintu nafas kehidupan. Hidung adalah pintu keluar masuknya nafas, hembusan yang menentukan hidupmu. Satu tarikan nafas adalah titipan, satu hembusan bisa memutus jarakmu dengan kematian. Betapa rapuh hidup manusia, hanya seutas nafas yang menahanmu dari kematian. Dalam tradisi Jawa, pernafasan adalah jalan semedi. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah zikir sunyi, mengingatkan bahwa hidup ini fana. Maka yang sadar akan berkata, aku hidup bukan karena tubuhku kuat, tapi karena Tuhan masih menitipkan nafas ini. Mulut, gerbang syahwat atau gerbang cahaya. Mulut adalah lubang yang paling banyak menjerumuskan manusia. Dengan mulut, manusia makan rakus, minum berlebihan, mengucap dusta, mencaci, bahkan menyakiti hati orang lain. Mulut adalah sumber bencana jika tidak dijaga. Namun dengan mulut pula, manusia bisa berdoa, bisa mengucap kata yang menyembuhkan, bisa menyampaikan kebenaran. Mulut bisa jadi gerbang neraka, tapi juga bisa jadi gerbang surga. Satu kata bisa menghancurkan, satu kata bisa menyelamatkan. Apakah mulutmu menjadi pedang setan atau cahaya para nabi? Lubang kelamin, pintu keturunan atau jurang nafsu. Lubang ini adalah ujian terbesar. Ia bisa jadi jalan suci untuk meneruskan kehidupan, melahirkan anak, dan menjaga garis keturunan. Tetapi bila disalahgunakan, ia jadi jurang kehinaan. Berapa banyak raja, pemimpin, bahkan ulama jatuh karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Dalam laku Jawa, mengendalikan nafsu syahwat adalah puncak tirakat. Bukan berarti menolak tubuh, tapi menjadikannya alat kesadaran, bukan alat perbudakan. Barang siapa bisa menaklukkan lubang ini, maka ia telah menaklukkan separuh kerajaannya sendiri. Lubang dubur, pintu kehinaan, atau guru kesadaran. Inilah pintu paling hina, tempat keluarnya kotoran. Makanan seenak apapun, pada akhirnya menjadi busuk dan keluar dari sini. Bukankah itu sindiran paling keras bagi manusia yang terlalu sombong dengan dunia? Dubur mengingatkan, segala yang kau kejar, harta, makanan, kesenangan, pada akhirnya hanya berakhir menjadi kotoran. Inilah lubang yang mengajarkan kerendahan diri. Ia berkata, jangan bangga dengan dunia, semua akan busuk. Rahasia Pancer 1/9. Inilah 9 lubang manusia, 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 kelamin, 1 dubur. Tetapi rahasia sejati bukan pada lubang-lubang itu.
Ada satu inti tersembunyi, pancer, pusat kesadaran yang berada di kalbu. Jika pancer dikendalikan nafsu, 9 lubang menjadi 9 jerat. Namun bila pancer tersinari cahaya, 9 lubang berubah menjadi 9 cahaya. Itulah jalan manunggaling Kaula Gusti, ketika 9 lubang bukan lagi jebakan, melainkan gerbang menuju Tuhan. Apakah 9 lubang ini engkau kendalikan, atau justru engkau diperbudak olehnya? 9 lubang ini bukan sekadar organ tubuh. Ia adalah jalan takdir, jalan ujian, jalan pembebasan. Setiap agama, setiap guru kebijaksanaan menyiratkan hal yang sama dengan bahasanya masing-masing. Dalam tradisi Jawa, 9 lubang disebut sebagai babahan hawang sakalangkung. Artinya pintu-pintu yang membuka dunia lahiriah. Namun di baliknya ada pancer, sang inti diri. Itulah sebabnya dalam falsafah Jawa ada pepatah, sedulur papat limo pancer. 4 penjaga diri, hawa nafsu, amarah, angan-angan, dan hidup. Semuanya akan menjerat, kecuali bila pancer menguasai mereka. Dalam Hindu, tubuh manusia diibaratkan sebagai Purusha, kota dengan 9 gerbang, Navadvara Pura. Orang bijak tidak tinggal di gerbang, tapi masuk ke istana kesadaran yang berada di tengah. Inilah makna Triwikarma dan Catur Warna. Warna tubuh berbeda, tapi intinya satu cahaya. Dalam Buddha, 9 lubang ini adalah pengingat ketidakmurnian tubuh. Meditasi atas tubuh dimulai dengan menyadari lubang-lubang ini, bahwa semuanya hanya pintu keluar masuk kotoran. Dengan menyadari kebusukan tubuh, manusia berhenti melekat pada jasad dan mulai menemukan pencerahan batin. Dalam tasawuf, para sufi berkata, tubuh adalah penjara, 9 lubang adalah celah yang bisa mengikat jiwa. Barang siapa sibuk dengan pintu-pintu ini, ia terikat. Barang siapa menjaga pintu ini dengan zikir, ia akan lepas. Lubang mata, telinga, mulut, kelamin, semuanya bisa jadi jerat nafsu. Namun bila dijaga, ia menjadi jalan fana menuju baka, lenyapnya hamba dalam samudera Tuhan. Dalam kekristenan, Yesus pernah berkata, jika matamu menyesatkanmu, cungkillah. Itu bukan perintah fisik, melainkan simbolik. Mata, telinga, mulut, bila dipakai salah, akan menyeretmu ke neraka. Tetapi bila dipakai benar, ia menjadi jalan memuliakan Sang Bapa. Pusat kesadaran, jalan pulang. Lalu apa arti semua ini? Bahwa manusia bukanlah lubangnya. Engkau bukan matamu, bukan telingamu, bukan mulutmu, bukan kemaluanmu, bukan duburmu. Engkau adalah kesadaran yang mengalir melalui semuanya. Saat engkau sibuk dengan 9 lubang, engkau akan diperbudak. Tapi saat engkau menyadari pancer, inti kesadaran, engkau tidak lagi terikat pada lubang-lubang itu. Engkau menjadi tuan atas tubuhmu, bukan budaknya. Ingatlah, manusia jatuh bukan karena tubuhnya, tapi karena tidak mampu mengendalikan pintu-pintu tubuhnya. Manusia mulia bukan karena gelarnya, tapi karena mampu menjaga 9 lubangnya. Dan sejatinya, jalan menuju Tuhan bukan di luar sana. Ia dimulai dari dalam tubuhmu sendiri. Dari 9 pintu yang setiap hari kau pakai menuju satu pintu rahasia, pintu kesadaran. Apakah engkau berani menutup pintu nafsu dan membuka pintu sejati yang membawa pulang pada Sang Sumber?